Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pondok Arif Rahman, tempat nongkrongnya orang-orang yang berpengetahuan. Baik, hari ini kita akan bahas tentang kasus yang sedang marak terjadi hari ini. Dan kasus ini berkaitan dengan vonis terhadap seorang pelaku pelecehan seksual, yaitu pemerkosa terhadap 13 santri, dan 2 di antara santri tersebut sudah melahirkan. Baik, kita hari ini banyak mendengar keinginan masyarakat supaya orang yang melakukan pemerkosaan ini alangkah baiknya diberikan hukuman mati. Contohnya, ada juga sebagian masyarakat yang menginginkan orang yang melakukan pemerkosaan ini seharusnya dikebiri kimia supaya dia tidak bisa lagi memuaskan nafsunya kepada orang lain. Nah, tetapi kita hari ini membahas bagaimana sih perspektif hukum Islam terhadap orang yang melakukan pemerkosaan ini. Yang pertama, bahwa pemerkosaan ini sebenarnya dalam Islam itu lebih ke arah tindakan atau perilaku perzinaan. Tetapi pemerkosaan ini dua hal yang dia langgar dalam hukum Islam. Yang pertama, tindak pidana kekerasan. Yang kedua adalah merusak kehormatan seseorang. Baik, kalau perzinaan hanya merusak kehormatan seseorang saja, tetapi pemerkosaan dua hal yang dia dapatkan dalam tindakan pidana. Yang pertama pidana kekerasan, yang kedua menghilangkan kehormatan seseorang. Nah, sekarang kita bahas tentang zinanya terlebih dahulu. Dalam perspektif hukum Islam, orang yang melakukan perzinaan itu hukumannya ada dua. Yang pertama, hukuman bagi pelaku muhsan. Muhsan adalah orang yang melakukan perzinaan yang sudah pernah menikah. Kemudian dia berzina, maka hukuman bagi orang ini adalah hukuman 100 kali cambuk ditambah rajam sampai mati. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ats-tsaibu was-tsaibi jaldun mi'atin wa rajmu." Jadi laki-laki perempuan berzina dan laki-laki berzina, maka cambuklah 100 kali dan rajamlah dia. Nah, hukuman rajam ini adalah hukuman di mana seseorang ditanam di dalam tanah sampai ke dadanya, kemudian dilempari terus-menerus sampai orang tersebut meninggal dunia. Jadi hukuman rajam ini hanya diberikan kepada orang-orang yang pernah menikah atau sudah menikah. Nah, beda lagi hukuman bagi orang yang pelaku yang kedua. Tadi muhsan bagi yang sudah menikah, yang kedua ada namanya ghairu muhsan, yaitu pelaku perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Maka hukuman bagi orang ini adalah sesuai dengan yang sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidim mi'atan jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah sebanyak 100 kali cambuk. Nah, ini adalah bentuk hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perzinaan. Muhsan tadi dirajam sampai meninggal dunia, sampai mati. Sedangkan ghairu muhsan, orang tersebut dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, lalu bagaimana dengan kasus orang yang melakukan pemerkosaan? Orang yang melakukan perzinaan saja itu hukumannya 100 kali cambuk bagi yang belum menikah, dan hukuman rajam yaitu hukuman dilempari dengan batu sampai mati bagi yang sudah menikah. Tentu hukuman bagi orang yang melakukan pemerkosaan karena menghilangkan kehormatan orang,
kemudian melakukan tindakan keras, maka hukuman yang cocok bagi orang tersebut adalah dirajam sampai mati. Banyak orang mengatakan, kok ini adalah hukuman yang keras. Tetapi inilah hukuman sebenarnya yang adil menurut saya. Kenapa saya katakan hukum ini adalah hukuman yang sangat adil? Karena hukuman ini memberikan efek jera terhadap pelaku dan terhadap orang-orang yang akan melakukan tindakan pemerkosaan kepada orang lain. Nah, jika hukuman ini ditegakkan, maka saya yakin dan percaya tidak ada lagi orang yang mau memperkosa orang lain. Baik, itulah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman tongkrongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.